Halo Bestinya Ketani, Besti, setelah putusan vonis telah dibacakan, keluarga Fadel yang tak menyangka kalau Fadel bakal dihukum 9 tahun penjara dan denda 1 M ini, melalui kuasa hukumnya Oya Abdul Malik memang memutuskan untuk banding. Bahkan dalam preskonnya beberapa waktu lalu, Oya yang gak terima dengan vonis tersebut lantaran merasa hukuman Fadel seharusnya tak seberat itu, mengide untuk bongkar kuburan anak Loli demi kebutuhan tes DNA Cena agar bisa membuktikan kalau anak yang dikandung Loli bukan anak Fadel. Terlebih diungkap oleh Oya kehamilan Loli sudah terjadi sebelum ia sampai di Indo Cena. Bahwa faktanya Loli sudah mengandung menurut ahli forensik yang dihadirkan oleh JPU yang tadi juga dibacakan oleh majelis. Usia kandungannya sudah 20 sampai 28 minggu, which is kita tarik mundur itu bulan Januari atau Februari. Dia masih berada di UK. Nah, dia baru pulang bulan Maret. Terus kalau benar, kenapa harus Fadel yang menanggung? Kenapa hukum harus kalah sama tekanan publik? Kenapa fakta persidangan ini dikesampingkan? Ada apa dengan hukum Indonesia? Bagaimana kalau ini terjadi dengan keluarga kita semua? Yang berbuat siapa? Yang memikul siapa? Kalau sekarang saya mau bilang, berdasarkan keterangan Loli di dalam persidangan, dialah yang punya inisiatif untuk aborsi. Boleh nggak sekarang saya bilang? Menurut saya ya, saya berpikir oh iya, pantas dia punya inisiatif untuk menggugurkan karena sudah dari sana. Seandainya itu lahir, mungkin anaknya bule. Iya apa enggak? Oh ya, mungkin itu saya ingin mengajukan banding. Ya. Dan memang kalau ditarik mundur kemungkinan ada dugaan bahwa itu bukan anak Fadel. Ya. Apakah nanti itu dibandingkan kita akan buktikan harus seperti apa Kak? Ya. Perjuangan, Iya. karena kan damai sudah tidak ada ya. Ya kami akan buktikan. Dibongkar aja kuburannya, kan bisa tes DNA. Iya dong. Masa klien saya harus nanggung? Saya tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Fadel dan Loli. Tapi bukan berarti hal yang dia tidak buat harus dia pikul. Respon keluarga seperti apa? Tadi kan ibu sempat pingsan juga ya. Dan respon Fadel seperti apa mendengar? Woi, handphone dong depan. Handphone dong tuh. Kamera belakang nggak kelihatan nih. Ini ntar ya, pecah deh. Ya, kalau untuk respon mama atau shock ya, tadi juga sempat langsung drop, kakinya lemes juga. Itu juga coba untuk kuatin mama. Ya saya bergetar juga ya sama Fadel, sama Kang. Tapi Fadel yang selalu tenangin saya tadi, dia bisikin saya, dia bilang ya nggak apa-apa, Satin, nggak apa-apa. Kebenaran nanti terungkap kok katanya. Cuma itu aja sih yang dia semangatin ke kita. Itu aja sih. Sejauh ini kondisi mama gimana? Mungkin tadi kan Ya alhamdulillah udah membaik, udah tapi masih lemes ya kaki sama bapak. Tapi Kak Martin menduga sih nggak sih vonis ini akan tetap ini juga? Nggak sama sekali menduga. Jauh di pikiran saya karena saya selalu berpikir positif kan. Itu aja. Ada lagi? Ada lagi? Nah, kalau kuasa hukum Fadel gak terima dengan vonis Fadel 9 tahun penjara lantaran menurutnya dari keterangan Loli merujuk kalau anak yang dikandungnya diduga bukan anak Fadel hingga akan mengupayakan banding, Nikita yang kemarin pada 2 September 2025 kemarin justru terlihat geram Besti sehingga menyebut kalau berapapun hukuman yang diterima Fadel tak akan bisa mengembalikan anaknya Laura Mezani. Dan dengan tegas Nikita menyebut tak puas dengan
9 tahun hukuman penjara yang divoniskan kepada Fadel. Bahkan saking geramnya, Nikita tak hanya seraya bingung dengan jatuhnya sang ibu dari Fadel hingga pingsan setelah pembacaan vonis, tapi Nikita juga sampai menyeret Oya dengan mengatakan kalau kuasa hukum Fadel itu diduga seorang ibu. Sementara itu, Besti, di tengah hangatnya perihal vonis Fadel yang telah diputuskan 9 tahun penjara dan ketidakterimaan kubu Fadel akan hal tersebut, Robby Abbas yang ikut hadir dalam preskon yang diadakan kubu Fadel ternyata membuat pernyataan yang cukup mencengangkan, Besti, di mana Oya yang menyebut kalau Robby mengenal sosok dari ayah Laura atau Loli. Ia mengaku diteror ketika menerima permintaan Oya untuk menjembatani surat perdamaian antara kubunya dan ayah Laura atau Loli. Bahkan menurutnya ayah dari Loli pun diduga juga ikut diserang oleh Nikita, hingga akhirnya Robby pun kini udah di-unfollow sama ayah dari Loli. Mengenai Fadel atau Niki yang di ini penting nih, kalau soal si Kang Semir penting nih. akhirnya putusannya 9 tahun penjara kan Niki? 9 tahun, mau 9 tahun, 12 tahun, 20 tahun tidak bisa mengembalikan lagi masa depan anak saya yang satu sematawayang Laura Mezani. Ya, Fakta persidangan kuasa kan Niki? hukumnya itu nggak, ini ya kuasa hukumnya bapak ya. Sebenarnya dia bukan bapak, dia adalah seorang ibu, cuman berbentuknya seperti bapak-bapak ya. Dia adalah seorang ibu ya, dia punya rahim, tapi mungkin dia belum punya anak. Dia tidak tahu bagaimana rasanya ketika seorang anak perempuan yang diurus sendiri, melahirkan, merawat sendiri, serta membesarkan sendiri itu seperti apa, dia tidak mengerti. Ya kan, jadi ya nggak apa-apa, mungkin dia sudah terkontaminasi oleh virusnya judal, jadi ya sudah biarin. Terkait dendanya gimana kan itu? Denda, harusnya dendanya lebih banyak dari itu ya. Tapi Uang puas itu tidak bisa mengembalikan anak saya lagi seperti Tapi belum puas ya kan Niki mungkin dari 9 tahun penjara itu? puas ya, gimana kalau ya, mamanya pingsan, ngapain namanya pingsan? Cuma anaknya yang ngelakuin hal yang enggak, mamanya pingsan. Harusnya yang pingsan tuh gue. Karena anak gue yang digituin. Hukum itu yang pasti. Semangat. Hah? Hari Badel dijatuhi 9 tahun penjara dibandingkan Enggak puas. pengennya berapa tahun lagi? Selama-lamanya lah. Sebelumnya beberapa minggu lalu saya dihubungi oleh Oya untuk menjelaskan apa yang terjadi tentang putusannya, gitu, tuntutannya. Saya pikir ini juga pandangan saya nggak terlalu adil teman-teman untuk anak usia 20 tahun tuntutannya segitu. Lalu Kak Oya bercerita bila saya bisa menjembatani untuk perdamaian itu. Saya bilang iya, saya bisa. Saya mengiyakan ya, saya bisa. Saya kenal dekat sekali dengan keluarganya beliau, keluarga papanya Loli. Saya menjembatani akhirnya. Saya ngobrol dengan mereka, tapi nggak tahu kenapa setelah saya ketemu mereka, lalu saya diteror sama dia. Keluarganya juga diteror sama dia. Oya juga diteror sama dia. Diomonginnya nggak enak. Saya juga akhirnya ngebales. Saya bilang, ini kan mereka sudah dewasa, suka sama suka gitu. Jadi kalau emang ada hal perdamaian yang bisa dilakukan, kenapa enggak gitu. Lalu dia bercerita, ya paling nggak enak lah ngomong ke saya. Saya semakin semangat untuk membantu adanya perdamaian ini gitu. Tapi kan ternyata pihak sananya malah nge-DM keluarga ayahnya Loli dengan kata-kata yang nggak enak, kata-kata yang kurang pantas. Saya dekat sekali dengan keluarga Loli, tapi mereka yang benar keluarga introvert yang nggak mau dikenal publik gitu. Dari zaman dulu juga nggak pernah tercium kan siapa ayahnya Loli gitu. Jadi saya juga minta maaf sebelumnya ke keluarga Loli, karena sebelum saya berhubungan sama Kak Oya, mereka sudah bilang, udah Bi, jangan diurus lagi masalahnya Loli dan Fadel. Aku bilang, kenapa Ma? Aku bilang gitu. Kita manggil orang tuanya, apanya, Mama. Kenapa Ma? Kita kan harus berbicara dengan benar gitu. Nggak usah takut. Emang kan Fadel mau menikahi Loli, aku bilang setelah keluar penjara. Jadi nggak ada hal yang ditutup-tutupin Ma, kayak gitu. Bukan ditutupin, mereka malas aja kalau misalnya ayahnya Loli diserang sama
wanita itu. Dan sampai kemarin 2 hari yang lalu saya dikirimkan bukti DM perempuan itu nyerang ayah Loli. Dan sampai semalam, sampai tadi nih, tadi siang pas saya bikin status saya di pengadilan, saya langsung di-unfollow sama ayahnya Loli. Jadi saya nggak takut karena di sini saya berdiri yang benar gitu, karena nggak ada salah sih, menurut pandangan saya mereka nggak salah sih sebenarnya. Jadi nggak adil sih menurut saya. Nikita Mirzani memang murka, Besti. Terlebih menurut Nikita, saat kemarin usai sidang, dalam wawancaranya bersama awak media, ia pun menyampaikan sakit hatinya karena mengetahui dugaan Fadel yang menceritakan perbuatannya terhadap sang anak di Rutan Cipinang, sehingga membuatnya cukup kaget karena ternyata Fadel masih mau melakukan kesalahan dengannya. Di sisi lain, Oya Abdul Malik yang juga geram bahkan menyebut Fadel bakalan mengejar satu persatu orang yang diduga telah membuatnya seperti sekarang dan mengejarnya di akhirat nanti, Besti. Begitupun dengan Oya, lantaran merasa dalam kasus ini kliennya telah menerima fitnah yang benar-benar keji katanya. Sebetulnya kalau saya mau ngomongin semua, si Fadel itu kan ditahan di Cipinang. Nah kebetulan ada Mail juga di Cipinang kan. Jadi apa yang dibicarakan si Kang Semir Fadel ini membuat saya cukup sakit hati ya. Karena saya pikir dia sudah tidak mau melakukan kesalahan lagi gitu. Malah dia di Cipinang itu dia omongin semua apa yang sudah dia lakukan kepada anak saya. Semua dibongkar sama dia gitu kan. Dan itu dia dikasih tahu sama orang-orang yang ada di Cipinang. Apa namanya? Kuasa hukumnya Sakit banget. kuasa hukumnya juga Cuman saya sedih sama hukum di Indonesia kalau seperti ini. Kenapa fakta persidangan ini diabaikan? Ada apa? Ada apa dengan penegak hukum di Indonesia ini? Ada apa dengan jaksa? Ada apa dengan majelis? Kenapa? Kenapa Fadel harus dibinasakan? Dengan 9 tahun. Dan di dalam pledoi ini, saya sampaikan pledoi. Semua yang ada di ruangan persidangan bertanggung jawab kelak di akhirat. Dan Fadel di dalam pledoinya menyampaikan dia akan kejar satu persatu di akhiratnya. Kak, mungkin kan tadi kan yang disampaikan hakim kan bahwa dakwaan pertama dan dakwaan kedua, alternatif kedua. Artinya dakwaan pertama terkait tubuhan anak itu tidak keberatan atau sudah sesuai dengan fakta hukum yang ada? Iya, karena waktu itu kan masih di bawah umur 17. Nah, pernyataan Fadel di depan persidangan ketika majelis bertanya, kamu tahu nggak kalau itu di bawah umur? Fadel jawab nggak tahu, karena menurut dia dan mungkin sebagian besar rakyat Indonesia, menurut Fadel umur 17 itu sudah dewasa karena punya KTP dan bisa ikut pemilu, iya apa enggak? Saya sekarang kembalikan ke masyarakat Indonesia. Bahwa tadi kan yang mendengar apa yang disampaikan majelis, usia kehamilan dan pengguguran dan siapa yang punya inisiatif untuk aborsi, kan kalian dengar sendiri dari majelis siapa yang punya, siapa yang mesen, siapa yang Google, siapa yang minum. Fadel tidak ada di tempat. Iya apa enggak? Jadi untuk orang yang di luar sana yang percaya sejak awal, ini luar biasa di framingnya. Sekarang pertanyaan saya, kalau dia mau menyelamatkan anaknya, seperti yang dia gembar-gemborin, saya terluka sebagai ibu, saya bla bla. Sampai hari ini anaknya nggak ada di rumahnya. Kenapa anaknya nggak boleh ke rumahnya? Kan dia di dalam. Kan bisa itu anak jaga adiknya. Jangan dong. Jangan karena Fadel ini diam, dibejek-bejek. Bahkan saya nggak tahu lah pendukung-pendukungnya itu. Basar-basar sialan itu juga otaknya nggak dipakai. Mudah-mudahan mereka alamin tuh apa yang sekarang dialamin sama keluarganya Fadel. Makanya saya bilang, kalian laki-laki mau nggak ketemu pacaran? Yang tadi dengar nggak yang disampaikan oleh majelis? Yang dilakukan Fadel dilakukan juga oleh banyak apa? Hah? Banyak orang.
Tak hanya mengide untuk membongkar makam anak Loli untuk keperluan DNA, Oya pun yang merasa heran karena Loli masih belum pulang ke rumah ini pun menyebut bakal menginformasikan di mana makam tersebut. Nah, kalau Oya diduga merasa Loli dibuang, Lintang adik dari Nikita justru tengah berbahagia atas kelulusan dari pendidikan yang ia tempuh, di mana menurutnya peran besar Nikita begitu berarti karena telah memberikan pendidikan yang lebih dari baik kepadanya. Meskipun tak bisa hadir dalam wisuda sang adik, namun pancaran kebahagiaan terlihat ketika Nikita memperlihatkan pencapaian pendidikan yang telah ditempuh oleh sang adik dengan mendapat 2 gelar sarjana, Besti. Mungkin untuk tes DNA tadi menarik tuh, apakah memungkinkan, seberapa mungkin sih tes DNA dilakukan setelah di proses banding nanti? Dan di mana mungkin makam si janinnya itu? Ya nanti kita akan lihat. Kalian akan saya kasih tahu. Berarti itu udah disiapkan untuk yang pembuktian benarnya nanti dibandingin. Jadi semua orang yang sudah ikut penghujat, jaksa yang menuntut mengada-ngada, polisi yang sudah memaksakan ini, selamat tanggung jawab di akhirat ya atas fitnah yang luar biasa ini. Ini luar biasa. Ini buat saya ini kekejian luar biasa. Dan tidak, yang saya bingung, Loli ini dibuang akhirnya. Dibuang nggak menurut kalian? Kasihan. Dari tadi saya kasih lihat buktinya, dari sana udah dilepas. Kan kalian baca tadi bukti yang saya kasih lihat. Di-announce sama ibunya bahwa ini bukan anak saya. Tiba-tiba heboh ngejemput. Lebam-lebam tadi yang disampaikan itu menurut ahli forensik yang dihadirkan oleh JPU, lebam-lebam diakibatkan waktu dia dijemput paksa ditarik-tarik itu menjadi lebam. Ada lagi ya? Mungkin yang bantunya kan nanti ada bukti apakah kemungkinan Loli juga bisa kena nih nanti ya kan? Saya nggak tahu. Yang saya mau sampaikan bahwa Loli saat ini usia kamu sudah 18 tahun, sudah dewasa, sudah bisa menentukan nasib hidup kamu. Seberapa berpengaruh kami bagi kehidupan kamu? Sangat berpengaruh dong. Gimana Soal pendidikan ya akhirnya sukses juga tuh. Supportnya seperti apa dari Amin? Supportnya sangat pol-polan dari kakak, buat kuliah mau jadi adain, terus dikasih pendidikan yang sangat jauh lebih dari bagus, pokoknya. Andi dulu bahagia campur sedih nggak sih? Bahagia, kalau sedihnya harusnya kan aku Kemarin harus datang. waktu lagi sudah kan, tapi kan nggak bisa datang karena lagi uji. Tapi nggak apa-apa, anak adik-adikku semua maju-maju. S1 jurusannya apa tadi? Public relation, dapatnya 2 gelar ya. Double. Aku mau ini mau jadi budak. Ya Besti, kalau Oya bilang berdasarkan apa yang disampaikan Loli di persidangan, dan Fadel bakal kejar satu persatu orang di akhirat nanti yang diduga telah menjahatinya. Sementara Nikita merasa masa depan anaknya telah dihancurkan, bahkan sakit hati hingga tak puas dengan vonis Fadel. Kita lihat aja babak barunya ya Besti, yang masih selamat buat Lintang atas pendidikan yang membuat sang kakak bangga atas pendidikan yang telah selesai ditempuh. Dan semoga kasus Fadel dan Loli dalam bandingnya nanti segera mendapatkan keadilan bagi semua pihak ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, share, and komen biar dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.